Ada yang tahu gak hari ini hari apa sih? Bener banget, hari ini hari Minggu. Waktunya kita ibadah di Jitu Kids. Yuk kakak mau ajak adik-adik untuk duduk yang rapi, duduk yang tenang. Gak sambil lari-larian, gak sambil makan, ataupun gak sambil main. Oke, udah? Kalau udah kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin agar kami bisa menyembah dan memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Jifra, seneng gak sih Kak Jifra kalau Tuhan Yesus sudah jadi sahabatnya kita semua? Seneng dong Kak. Iya, aku juga seneng loh. Tuhan Yesus udah mau jadi sahabat di saat kita senang dan di saat kita sedih. Nah, kasih Yesus itu juga sangat tinggi, sangat dalam juga loh. Ada yang tahu gak setinggi apa ya? Kak Jifra tahu gak? Setinggi langit dong. Lalu sedalam apa? Aku tahu deh, kayaknya sedalam lautan. Wow. Yuk adik-adik sama-sama kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Semuanya semangat ya. Jangan ada yang lemes-lemes. Tuhan Yesus mau kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Gerakin badannya adik-adik. Ikutin gerakannya ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih semangat ya adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Yeay! Semuanya adik-adik hebat-hebat semuanya. Ayo adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau cerita sama Tuhan. Betapa baik dan luar biasanya Tuhan di kehidupan kita adik-adik. Kita bersyukur bahwa kita ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita undang Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Dengan sungguh-sungguh adik-adik. Gak ada lagi yang main-main. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Aku datang untuk cerita padamu tentang hari ini. Banyak yang telah terjadi. Pertolongan
adik-adik kita siapkan hati kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari Minggu ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh di hati kami Tuhan, yang berbuah lebat, berbuah subur ya Tuhan. Berikan kami hati yang dengar-dengaran Tuhan, dan hati yang selalu menanti-nantikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, Grace, lihat nih, gamenya seru banget. Wah iya, pengen cobaan nanti pas ke rumah. Iya, kamu harus download ya. Aduh, kamu kenapa sih kaki Zifra jadi sakit kan? Kaki aku sakit tahu. Itu juga HP Zifra kenapa ada di kamu? Ya lagian kamu main HP sambil jalan aku jahilin lah. Ih, Tolongin dong, ya sakit tahu. nggak mau, udah gak usah ditolongin Udah, Zif. kita harus tolongin Ih. orang. Ayo, kita tolongin. Aduh, pelan-pelan. Ambil HP-nya. Kok kamu baik sih? Karena sebagai anak Tuhan, kita tuh harus saling tolong menolong. Walaupun orang itu udah jahat sama kita. Ya udah deh, aku nyesel. Aku minta maaf ya udah mau niat jahilin kamu. Makasih lo udah mau bantuin aku. Iya, Yaudah, yuk. sama-sama. Oke, kita pulang. Yuk kita anterin kamu pulang. Pelan-pelan ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Pasti semuanya sehat ya, puji Tuhan. Oh iya, tadi udah lihat kan kisah tentang 3 orang. 2 orangnya ini adalah orang yang baik, 1 orangnya ini adalah anak yang nakal ya adik-adik, yang suka ngisengin temennya. Suatu ketika 1 orang ini mau ngisengin kedua temennya, dia mau nyenggol temennya supaya jatuh. Tapi apa? Dia yang kena batunya sendiri ya adik-adik, dia kena akibatnya sendiri karena dia apa? Dia nakal. Tapi walaupun kayak gitu, yang 2 orang ini dia mau mengampuni adik-adik. Walaupun yang satunya bilang gak usah ditolongin, dia itu anaknya nakal. Tapi yang satunya lagi bilang harus mengampuni dan harus memberikan kasih kepada orang-orang yang menyakiti mereka. Nah adik-adik pernah gak ngalamin kayak gitu? Adik-adik pernah diisengin, adik-adik pernah diejek, atau adik-adik pernah dibikin nangis, pernah nggak? Kalau pernah, adik-adik mau kan untuk mengasihi mereka, mengasihi orang-orang yang bikin adik-adik kesel, bikin adik-adik nangis. Tapi kita nggak boleh bikin orang nangis atau bikin orang kesel ya. Oh iya, kisah tadi itu ada juga loh adik-adik di Alkitab di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kisahnya itu tentang orang Samaria yang baik hati. Suatu ketika nih adik-adik, di cerita itu 1 orang ini lagi jalan. Tiba-tiba dia dirampok adik-adik. Kalau dirampok itu posisinya itu kondisinya baik-baik aja atau ada yang terluka? Ayo, ada yang terluka kan pastinya. Nah tiba-tiba ada orang Farisi lewat. Orang Farisi ini adalah ahli Taurat adik-adik. Kalau di zaman sekarang ini dibilangnya itu sebagai pendeta atau pengkhotbah. Nah mereka itu membicarakan apa? Firman Tuhan. Tapi anehnya adik-adik, mereka gak mau nolongin loh adik-adik. Walaupun ada 1 orang yang kesusahan, ada 1 orang yang dirampok ini, mereka gak mau nolongin. Tapi ketika ada yang lewat orang Samaria, mereka mau nolongin loh adik-adik. Orang Samaria ini kenapa sih adik-adik kok mau ya nolongin orang yang dirampok ini? Padahal kan gak kenal ya. Hayo, kenapa? Alasannya adalah karena orang Samaria ini mempunyai apa? Iya, mempunyai kasih sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini penuh dengan kasih. Kita ini sudah ditebus loh adik-adik. Di mana? Iya, di Kejadian waktu Tuhan Yesus disalib kan. Adik-adik sudah ditebus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Semua adik-adik yang nakal, yang suka marah-marah, yang gak suka diomongin sama orang tua, semuanya udah ditebus oleh darah Kristus. Jadi kita harus menghargai betul-betul, menghargai sungguh-sungguh apa yang Tuhan Yesus sudah korbankan buat kita. Kita juga harus mengasihi musuh adik-adik. Selain kita harus mengasihi sesama yang sudah Tuhan Yesus bilang, tapi kita juga harus mengasihi apa? Musuh kita. Susah gak adik-adik? Susah ya.
Tapi kalau di dalam Tuhan semuanya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit, semuanya bisa dilakukan. Asalkan kita mau mentaati firman Tuhan, supaya setiap orang yang nakal, setiap orang yang jahat sama kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus baik banget ya sama kita. Ternyata anak-anak Tuhan Yesus itu mau mengampuni, ternyata anak-anak Tuhan Yesus itu mengasihi, ternyata anak-anak Tuhan Yesus baik ya. Mereka mau loh mengasihi musuhnya tanpa pamrih, tanpa harus menerima balasan, mengharapkan balasan. Kita harus seperti itu ya adik-adik. Kita harus menebarkan kasih ke setiap orang yang ada di sekitar kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, di sekolah kita, bahkan di setiap orang-orang yang kita temui kita harus memberikan kasih. Sekarang waktunya Super Word of God. Ya, adik-adik udah siapin kan Alkitabnya di rumah? Kita mau sama-sama baca ya. Ayat Alkitab kita hari ini ada di Matius 5 ayat 44. Isinya adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi ya, di Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekarang giliran adik-adik ya. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. It's challenge time. Adik-adik penasaran gak challenge-nya apa ya hari ini? Challenge-nya itu adalah adik-adik berdoa. Di dalam doanya itu adik-adik sebutkan atau adik-adik berdoa tentang orang-orang yang suka ngisengin adik-adik, yang suka bikin kesel atau yang suka bikin nangis atau yang suka bikin marah. Adik-adik doain mereka ya, boleh sebut namanya supaya mereka apa? Supaya mereka bisa berubah dan bertobat. Sehingga adik-adik dan mereka semua orang-orang jahat bisa memuliakan apa? Tuhan Yesus. Nah, ketika adik-adik berdoa, adik-adik direkam videonya, minta bantuan mami atau papi, dan videonya dikumpulkan seperti biasa di grup kelas masing-masing sebelum jam 12 malam di hari Selasa. Oke? Oke, kalau gitu kita mau berdoa, kita mau siapin hati kita, sungguh-sungguh mau berdoa untuk bangsa kita negara Indonesia, untuk gembala kita, bapak gembala kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk kakak-kakak G2 Kids, juga untuk semua teman-teman kita. Oke, kita mau berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh berdoa. Tuhan, hari ini Esther dan teman-teman mau berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia semakin maju dan Indonesia terbebas dari corona. Tuhan, tolong supaya orang-orang Indonesia terbebas dari corona dan juga virus corona berhenti keluar dari dunia ini ya Tuhan. Tuhan, tolong juga supaya kami sehat selalu dan juga tolong Tuhan Bapak Presiden, para wakil dan para menteri-menteri Tuhan supaya semakin bijak untuk memimpin Indonesia. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini saya mau berdoa untuk Opa Niko, Opa Himawan, dan kakak G2 Kids berserta keluarganya biar tetap kuat, sehat, semangat melayani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Belinda berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati Jana dan teman-teman, berikan kesehatan, kepintaran dalam belajar online di rumah. Tuhan Yesus berkati teman-teman dan
kakak-kakak Citukit, keluarganya, dan serta keluarganya Kiara berjauhkan daripada COVID-19. Tuhan Yesus dalam nama Yesus mulia. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik, semuanya masih dalam sikap berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang sudah dinaikkan oleh adik-adik Tuhan, biarlah semua itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, lewat setiap benih firman yang sudah disampaikan, biarlah Tuhan itu semua boleh tertanam di dalam setiap hati adik-adik. Adik-adik boleh terus belajar Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang membuat mereka menjadi marah, membuat mereka menjadi sedih ya Tuhan. Tapi mereka boleh belajar mengampuni karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap adik-adik Citukit boleh semakin mengasihi orang-orang di sekeliling mereka ya Tuhan. Terus berikan mereka hikmat di dalam mereka bersekolah online ya Bapa. Di dalam apapun yang mereka pelajari ya Tuhan. Biarlah semuanya mereka boleh mengerti ya Tuhan. Setiap adik-adik boleh bertumbuh semakin lagi takut akan Tuhan ya Bapa. Di dalam setiap keluarganya, orang tua mereka Kau berkati berlimpah-limpah di dalam setiap pekerjaannya. Biar setiap keluarga Citukit ya Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you.